lagi di podcast Teori dan Praktik Diplomasi bersama saya Asya. Dan gak lupa saya mau kenalin nih narasumber yang keren banget dari jurusan hubungan internasional. Boleh yang pertama dari sebelah saya? Nama saya Raden Muhammad Rangga Fatur Rahman. Halo, saya Inia Wardani. Hi, my name is Fatu Bojang. Nama saya Tera Syata Kemal. Oke, pada episode kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sangat seru banget nih teman-teman semua. Itu tentang interkultural dialog. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang berat, mungkin kita tanya yang simple-simple dulu kali ya teman-teman. Kayak pertanyaan pertama, pernah gak sih kalian tuh ngalamin situasi di mana perbedaan latar belakang budaya atau identitas itu bikin kalian canggung? Atau kayak sebaliknya, justru bikin koneksi yang lebih kuat sama orang tersebut? Boleh. Oke, ini dari aku kali ya. Aku tuh pernah sering ke embassy atau kedutaan besar. Dan di kedutaan besar itu kan tentu kita melihat perspektif negara lain yang dimana tentu saja kulturnya beda gitu dengan Indonesia gitu. Nah, awal-awalnya jelas dalam penjelasannya, misalkan waktu itu aku ke Mesir, kedutaan Mesir dan kedutaan Jepang, mereka kan menjelaskan culture mereka gitu, yang dimana berbeda gitu dengan Indonesia gitu. Dan saat pertama kali dijelaskan aku juga bingung dengan perbedaan tersebut. Awkward sih menurut aku, kalau aku pribadi ya itu enggak awkward, karena ya aku ngerti bahwa emang tiap negara atau tiap culture itu kan berbeda-beda gitu pada dasarnya. Nah, jadi apakah awkward? Ya enggak. Apakah itu membuat aku lebih membuat koneksi lebih kuat? Ya jelas, karena aku belajar hal baru gitu. Aku mengenal bahwa negara A, negara B ini culture-nya seperti ini, dengan pengetahuan tersebut aku jadi jadi lebih paham gitu ketika aku bertemu dengan orang dari negara tersebut. Kalau itu sih aku ya. Oke, aku sebenarnya mirip-mirip pengalaman aku sama kayak Rangga. Jadi mungkin yang paling berkesan itu ketika aku ada di Iran Embassy gitu atau kedutaan besar Iran di Indonesia ya. Nah, itu ada salah satu pertanyaan yang memantik dialog lebih lanjut gitu. Itu pertanyaannya sebenarnya apakah perempuan itu dibatasi gitu ruang geraknya di Iran, dan ternyata jawabannya justru sebaliknya gitu loh. Justru apa yang stereotip kita gitu di apa yang kita dengar-dengar dari berita ataupun media sosial itu justru nggak sesuai dengan apa yang terjadi aslinya gitu. Jadinya aku ada pemahaman baru, ada ruang ruang dialog baru gitu, ruang di mana aku tuh tahu gitu sebenarnya apa sih yang terjadi di sana gitu. Dan ternyata nggak seperti itu loh, bahwasannya perempuan sama kok setaranya dengan laki-laki dan sebagainya gitu sih. Jadi lebih terbuka aja sih pemahaman aku. What about you, Fatu? My experience in Indonesia, I would say, Alhamdulillah, it's a bit of challenging and also a bit of a good perspective as well. So, as an international student, when it comes to cultural, accepting cultural difference, different kinds of food, different kinds of language is a bit difficult for me. But even despite these cultural differences, I would say Alhamdulillah, it has helped me a lot. As an international student from Gambia to Indonesia, my perspective becomes wider. I get to become more independent and also apa ya? Yeah, I would say in a nutshell of that, it's a bit challenging, but also more of a positive perspective than more of a negative perspective. Yeah. Mungkin dari aku sendiri menghadapi cultural yang different dari aku sendiri, mungkin aku bisa melihat dari keluargaku sendiri yang dimana aku punya darah dari Singapura juga. Dan ketika aku ketemu sama keluarga aku yang dari Singapura, aku merasa bisa lebih banyak dialog ya. Dan terutama ketika aku melihat perbedaan antara Singapura dan Indonesia itu jelas gitu loh, bahwa sebenarnya Singapura itu negara yang memang bukan besar seperti Indonesia, tapi mereka itu secara kultural, secara histori mereka itu benar-benar menunjukkan bahwasanya mereka itu bisa gitu loh jadi negara yang sukses. Dan memang dengan kita punya perspektif terhadap mereka juga, itu kan juga melihat bahwasanya mereka itu juga salah satu negara yang memang sangat open dengan budaya lain gitu loh. Sehingga ketika kita menghadapi orang dari Singapura sendiri, itu kita tahu gitu loh bahwasanya kita satu rumpun dan kita tuh bisa memahami satu sama lain gitu loh. Dan itu pastinya tuh
bisa membuka perspektif juga bagi kita ketika kita bercerita dengan mereka, dan mungkin, aku juga bisa menerima perbedaan juga ketika mereka melihat Indonesia seperti apa, dan aku melihat Singapura seperti apa. Itu juga membuka jalan baru bagi aku memahami bagaimana sih perbedaan di antara kedua negara ini dan bagaimana kita bisa saling memahami aja gitu. Ya itu juga ternyata kalau dari pengalaman kita tentang interkultural dialog tuh kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama, Iya dan sama. ternyata justru bukan awkward ya. Iya enggak awkward, sebenarnya ini menjadi hal baru gitu ya, hal menarik. Nah, teman-teman yang nonton juga, kenapa sih? Pasti kan bertanya-tanya, kenapa aku langsung tanya pertanyaan yang tadi. Itu tuh sebenarnya pertanyaan yang jadi titik awal riset dari Dr. Yurosa Musta. Dia tuh adalah seorang peneliti dari Converti University di Inggris dan Deakin University di Australia. Nah, beliau ini membawa pengalaman yang empiris dan sangat kuat, yang bukan hanya sekedar teori, tapi didasarkan juga dari penelitian lapangan beliau bersama 31 orang, kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya kali ya kakak-kakak. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan kalian ini mahasiswa hubungan internasional ya. Nah, seberapa yakin sih kalian bahwa dialog antar budaya itu tuh beneran bisa kerja di lapangan dan bukan cuman kayak sesuatu yang indah di atas kertas aja gitu? Oke, ini sebenarnya masuk ke apa yang kita sudah pelajari di teori praktik diplomasi bareng KSK. Kalau sepemahaman aku ini masuk ke multi track diplomasi, yaitu di mana ini track keempat ya, karena ini kan intercultural dialog lebih biasanya dilakukan oleh private citizen atau masyarakat dari negara atau budaya itu tersebut gitu kan. Nah, menurut aku efektif, tetapi bukan sebagai yang menjadi pembuat kebijakan gitu. Karena pembuatan kebijakan yang sebagaimana kita pelajari itu hanya bisa dilakukan oleh ya negara gitu, pemerintah, yaitu di track 1 gitu. Nah, sedangkan track 4 yaitu private citizen ini lebih ke dalam apa ya, pemahaman gitu. Misalkan grup A dan grup B yang sedang berkonflik nih dipertemukan, terus mereka apa ya, diluluskan kesalahpahamannya dan sebagainya gitu, supaya nantinya ini bisa jadi apa ya, informasi bagi pemerintah kayak, oh seperti ini loh pemahamannya dan sebagainya, dan menghilangkan stereotip supaya mereka nantinya ketika masuk ke pembuatan kebijakan itu bisa lebih diterima gitu. Selain multi track ada multi layer juga yang bisa masuk gitu. Nah itu sih kalau menurut aku ya. Jadi bisa berhasil gitu, tetapi tetap harus ada apa ya, peran pemerintah yang akhirnya membuat kebijakan. Kalau misalkan ada konflik gitu. Nah, kalau dari aku pribadi mungkin nambahin aja ya dari Rangga, teman-teman. Nah, sebenarnya ini tuh multi track diplomasi, khususnya itu private citizen yang dicontohkan oleh dialog antar budaya ini, itu akan sangat berhasil dan akan sangat relevan untuk dilakukan, dan nggak cuma bagus di atas kertas aja, atau nggak cuma bagus hanya sebagai resolusi aja, tapi bisa bekerja kalau kita benar-benar menjalankan multi track itu, di mana semua track yang ada di lapisan dunia, belahan dunia ataupun masyarakat itu saling bekerja sama gitu, saling terhubung gitu, mulai dari track 1 misal dari pemerintah, non profesional, sampai private citizen, aktivis, ataupun religion, sampai dengan segalanya, pokoknya semua track dari ke-9 track itu tuh saling bekerja sama, itu akan menciptakan suatu hal yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh sih. Jadi aku lebih mungkin nambahin sedikit sih dari Rangga. What do you think? I think yes, positively, intercultural dialogue is something that can help create a more peaceful world in the international system. Now, why do I say this? Because when it comes to different perceptions, it creates, I would say, most conflict are caused because of misunderstanding and lack of trust. So by accepting each other's identity and learning from each other and understanding each other can help create a peaceful interaction in the international system as a whole. Mungkin kalau aku nambahin mungkin ya, kita melihat maksudnya kalau di dunia ini tuh konflik itu kan sering terjadi ya, dan itu biasanya itu terjadi karena mungkin ketidakpahaman antar sesama gitu. Ketika budaya itu sedang mendominasi satu sama lain, maka harus ada jalan tengahnya, yaitu apa? Dialog. Artinya itu nggak hanya membahas satu budaya aja secara spesifik, tapi bagaimana budaya itu bisa diterjemahkan
Sehingga kedepan itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa melalui konflik yang berkepanjangan, melalui diplomasi dan dialog yang harusnya itu inklusif bagi semua gitu. Jadi kita sama-sama nyaman gitu loh. Makanya itu menurut aku sih penting sih untuk intercultural dialog ini tuh untuk diimplementasikan dengan baik dan benar gitu loh, agar tidak ada kepahaman antar sesama gitu. Oke, teman-teman, gimana nih jawaban dari kakak-kakak semua? Jawabannya itu kan pasti ya hampir-hampir mirip karena emang international cultural dialog itu ya sebagaimana yang dijelasin sama kakak tadi. Jadi hari ini kita tuh bakal bedah 2 konsep utama yang jadi inti seminar Dr. Mustaq, teman-teman. Tentang international cultural dialog dan social cohesion. Dan kita bakal lihat nih gimana sih dua hal ini tuh ternyata saling terhubung dan apa sih implikasinya bagi praktik diplomasi kontemporer. Mungkin kita masuk ke pertanyaan inti ya kakak-kakak. Oke, mengapa sih komunitas itu tetap berpegang teguh pada identitasnya di tengah perubahan global? Oke, ini pertanyaan menarik. Ini sebenarnya pertanyaan yang pas waktu seminar kemarin oleh Dr. Mustaq itu menjadi pertanyaan yang kunci gitu, highlightnya. Aku dari opini aku sama penjelasan Dr. Mustaq kemarin ya. Jadi pada dasarnya, kalau dari opini aku, terkadang globalisasi kan yang menyebarkan budaya-budaya baru gitu kan. Dan ini terkadang misalkan negara A mendapatkan budaya negara B gitu. Terkadang ketika masuk ke budaya yang berbeda ke budaya kita, itu kan kita akan melihat apakah budaya ini cocok sama budaya kita gitu. Dan terkadang ini bisa menjadi awal permasalahan yang dimana kita malah menstereotipkan budaya lain dan akhirnya melihat budaya lain itu sebagai ancaman gitu bagi budaya kita. Tuh, Dr. Musla kemarin menjelaskan hal serupa gitu, yang dimana budaya yang kita udah dapatkan dari dulu, dari asalnya, dari awalnya, itu akan kita pertahankan tentu saja karena kita udah dari kecil kan merasakan hal tersebut gitu, hidup di budaya tersebut. Nah itu kan kalau dari aku ya. Kalau dari yang lain gimana nih? Oke, aku mungkin lebih melihat dari internal keluarga sendiri ya mungkin ya. Mungkin aku menghadapi hal yang serupa, melihat bagaimana globalisasi itu menjadi tuntutan bagi seorang individu juga, terutama di dalam keluarga ya. Nah, kita melihat kan ada generasi yang memang hidup itu nggak belum ada globalisasi, dalam arti hidup itu masih mewarisi budaya gitu loh. Nah, salah satunya itu kita bagaimana generasi boomer ya. Generasi boomer itu yang memang mereka itu hidup melalui budaya. Dalam arti mereka itu punya pegangan atau yang mempunyai sebuah nilai sendiri dalam suatu suku atau memang yang mereka sudah pegang sejak mereka kecil gitu loh. Dan aku menghadapinya sebagai anak generasi Z yang memang melihat boomer itu emang adalah generasi yang sangat susah beradaptasi dengan globalisasi. Karena apa? Mereka membutuhkan tanggapan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi. Sedangkan kita generasi Z, kita udah hidup di era digital, yang dimana kita udah dari kecil tuh udah paham gitu loh bahwasanya teknologi itu seperti apa, kayak kita megang komputer, terus kita megang HP. Sedangkan generasi boomer mereka tuh masih belum paham atau memang mereka tuh nggak punya kemampuan untuk menyesuaikan diri gitu loh. Sehingga mereka tuh lebih milih ya udah menutup diri aja gitu. Mereka hanya menganggap budaya mereka itu adalah hal yang paling benar dan paling mutlak, sehingga ketika mereka hadapi globalisasi, mereka tuh hanya bisa membentengin diri mereka dengan budaya yang mereka dapetin gitu loh. Dan itu menurut aku tuh challenging bagi mereka gitu loh. Sehingga kita sebagai generasi Z untuk menyesuaikan dengan generasi boomer itu mungkin bertolak belakang gitu loh. Jadi itu menjadi tantangan mereka gitu loh. Dan bagi kita juga sebagai Gen Z gitu. Mungkin beda aku. Sebelum yang ini ya, ini nyambung juga. Jadi ini kan kalau dari internal kan, Iya. internal keluarganya Ataya ya. Kalau misalkan kita implementasikan ke dalam hubungan internasional gitu, di konflik-konflik yang kita lihat ini sering berasal dari perbedaan kesepahaman ya. Misalkan kita ke Palestina Israel, ini ada perbedaan gitu, di mana mereka Israel menganggap hal yang berbeda dari yang Palestina, dan ini menyebabkan konflik tersebut gitu.
Nah, ini pentingnya dialog gitu kan. Nah, kalau itu mungkin aku menambahkan itu aja gitu. Kalau tadi kan katanya dari internal keluarganya, ini lebih kita implementasikan ke dunia hubungan internasional gitu. Okay. So the question is, why do I choose to stay in? So the question is, why do people choose to stay in their community identity rather than global change? So I'm going to say this based from my own, identity. Yes, global change is good, modernization is good. I accept modernization one way or the other. But my cultural identity is something that I was born in it. Born in it means that I have to accept it, and yes, you have to be proud of one's have to be proud of its identity as a whole. First of all, it's a belief. I believe that my cultural identity is something that I have to accept one way or the other, and I don't have to let go of that because it defines who I am, where I come from, and in return to that, it identify my respect to my community as well. Oke, mungkin, aku izin nambahin ya. Ada satu poin yang aku rasa itu penting banget untuk kita highlight, teman-teman. Jadi, Dokter Mustaq itu bilang kalau dialog itu bukan suatu instrumen jangka pendek, tapi, dia tuh juga bukan solusi yang cepat. Jadi kita tuh bisa ngebedain antara dialog dari negosiasi diplomatik konvensional. Nah, dalam negosiasi itu kita bicara untuk mencapai kesepakatan. Nah, dalam dialog kita bicara untuk mengubah cara kita memandang satu sama lain, dan itu membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Kalau lebih kayak gitu. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih bedanya dialog antar budaya dengan sekedar toleransi? Boleh? Kalau menurut aku gitu ya, menurut aku pribadi, sebenarnya apa sih perbedaan dari dialog antar budaya ataupun toleransi? Nah, toleransi itu, cuma sekedar sebagaimana kita untuk menahan tidak berkonflik, tapi juga menerima gitu. Menerima perbedaan, menerima, menerima ketidaksepahaman dan sebagainya gitu. Nah, seperti halnya dalam surat Al-Kafirun ayat 6 gitu, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di situ menurut aku, letak toleransinya. Lalu apa gitu perbedaannya dengan, dialog antar budaya? Yaitu kalau ketika kita dialog antar budaya, kita mencoba, mengupayakan, mengadvokasikan untuk memahami, untuk, mencari tahu titik temu, titik, kesepahaman untuk saling 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 apa ya, saling berkoneksi, saling, menemukan solusi bersama dan sebagainya sih. Jadi lebih ke bagaimana mengupayakan untuk kesepahaman saja gitu. Sedangkan kalau toleransi, oke kita boleh beda, tapi aku juga boleh nggak setuju gitu. Itu sih kalau menurut aku. Mungkin Jadi teman-teman gimana? menurut, pandangannya ini tuh toleransi kayak apa ya, aktivitas yang lebih pasif gitu ya. Pasif, betul. Di mana misalkan, contohnya ya grup A sama grup B berbeda nih, mereka tapi saling mentolerir, masing-masing. Sedangkan Masing-masing. dialog ini lebih ke upaya jikalau mereka berdua dalam berkonflik ya, mereka, berdialog untuk mengerti satu sama lain gitu ya, Betul. kurang lebih. Ya Iya. sama sih aku juga nganggapnya kayak gitu kalau aku ya. Okay. Okay. As an international student, I can just accept the fact that and say, okay, I'm in Indonesia. Let me just adhere to tolerance. In this perception, I can just live with Indonesians, be on my own, accepting that I am different from Indonesian people without learning their cultures or interacting with them. Yeah, what does this mean? This means that I only accept it in the means of in a peaceful way, avoiding conflict between me and Indonesian people. But what is best to this is that cultural dialogue. I would say cultural dialogue will help me learn more, get to know different cultures, different identities, different religions, different traditional belief, and with this it can broaden my knowledge. And yeah, I'm in Indonesia. Let me not just accept the fact that I can be tolerant, but I choose to choose to blend with Indonesian people. With us. With exactly, here I am.
So there is no exactly there is no misunderstanding with me and Indonesian people. They can give me a helping hand anytime I want, and they can learn from me too. Based on where I come from, and despite this, they can create more of a apa ya dialogue. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurutku paling penting nih dari seminar Dr. Mustaq, yaitu tentang identitas dan belonging. Pertanyaannya itu tentang kenapa sih justru orang yang jauh dari tanah konflik seperti diaspora Palestina di Eropa seringkali yang paling vokal dan terorganisir? Apakah jarak itu memungkinkan kejernihan atau justru ya romantisasi biasa? Oke, kalau dari aku ngeliat ya, para diaspora ini yang jauh dari zona konflik, terutama di negara yang mereka terkena konflik, ya mereka punya kebebasan gitu loh. Apa ya, pemikiran yang utopis gitu loh. Tapi mereka tuh nggak tahu gitu loh. Sebenarnya perbedaan mereka sama orang-orang yang berkedudukan di sana saat konflik itu kayak gimana gitu. Mereka tuh nggak tahu gitu. Jadi mereka tuh hanya menyuarakan saja utopisnya, tapi tanpa melihat kondisi sebenarnya gitu loh. Diaspora ini kan pada mau adanya two state, tapi ketika melihat langsung di lapangan yang terjadi itu, ya itu nggak memungkinkan gitu loh. Kadang tuh terlalu utopis menurut aku tuh. Yang untuk yang lain Aku sebenarnya setuju banget sama pernyataannya Ataya gitu. Tapi aku juga setuju gitu sama tadi pertanyaan itu, bukan atau tapi kedua-duanya gitu jawabannya menurut aku. Iya, jarak itu juga menjernihkan, tapi di satu sisi itu juga meromantisasi gitu. iya. Tadi Ataya juga udah sempat mention sedikit. Nah, kenapa dibilang menjernihkan? Karena ketika dia jauh dari konflik, dia tidak merasakan penderitaan, dia tidak merasakan kesengsaraan, dia bisa dapat berpikir gitu, bisa Betul. dapat berpikir dan memulai suatu dialog gitu, memulai suatu pembicaraan dan memulai suatu resolusi gitu bahkan. Dan tapi di satu sisi karena dia ada kekurangan Iya. di mana dia tidak terlibat dalam Betul. konfliknya, di mana dia tidak merasakan bagaimana, contohnya adalah masyarakat Palestina yang Dimana kan ya ngelanjutin ya, dimana masyarakat Palestina itu yang di dalam Palestina atau yang mengalami konfliknya secara langsung tuh tentu saja hanya ingin satu, menginginkan perdamaian atau kayak ceasefire aja dulu supaya mereka bisa tetap makan dengan hidup balik lagi ketenangan, makan dengan baik, minum dengan baik. Sedangkan yang diaspora itu biasanya ya, nggak secara mengeneralisir, biasanya menginginkan Palestina merdeka secara keseluruhan, mau itu two state atau bahkan one state Palestina aja gitu. Jadi ada romantisasi atau lebih utopis gitu perbedaannya itu. Tetapi pada dasarnya ya ini lebih ke yang tadi Aini bilang dua-duanya gitu, nggak cuma satu. Jadi ya dua-duanya ada basisnya gitu. Paling itu sih. Oke, sampai sini kita juga udah bicara banyak banget tentang apa sih itu dialog dan mengapa ia sangat penting. Tapi Dokter Musak juga sangat jujur tentang hambatannya, dan ini yang menurutku bikin penelitian itu lebih kredibel karena dia nggak romantisasi dialog sebagai solusi ajaib. Nah, menurut kalian apa sih hambatan interkultural dialog itu? Oke, hambatan pertama ya, itu adalah, perbedaan historis, kesepahaman historis gitu. Di setiap konflik yang kita, ada lah yang kita teliti di dunia HI, mau itu Israel Palestina atau, semacamnya, itu pasti ada perbedaan gitu dalam pemahaman histori, maupun, bagaimana mereka menarasikan pemahaman tersebut gitu. Jadi itu yang pertama hambatannya, karena dari perbedaan itu mereka nggak bisa menemukan titik temu gitu. Nah mungkin hambatan lain bisa disampaikan oleh, Aini. Oke, kalau misalnya hambatan yang kedua itu dari segi hambatan psikologis dan sosial, di mana itu ada namanya hambatan dari stereotype. Nah, ketika kita punya persepsi tertentu, punya pemahaman tertentu terhadap suatu budaya, terhadap suatu kelompok, terhadap suatu etnis, itu justru menghambat kita untuk memulai pembicaraan, memulai dialog, untuk memulai diskusi gitu, di mana kita punya ketakutan tersendiri nih bahwasannya, oh ternyata masyarakat A ini misal jahat gitu. Nah, itu sih. Jadi menurut aku permasalahan persepsi ini tuh justru menyederhanakan kompleksitas dari masalah itu sendiri. Jadi yang sebenarnya kayaknya mereka nggak jahat deh, Iya. seperti itu sih. Betul. Nah, mungkin yang ketiga hambatan yang serius itu adalah nggak ada space yang aman bagi mereka yang ketika ada konflik di mana budaya itu bentrokan gitu loh. Itu perlu adanya apa ya, kenyamanan atau misalnya pembicaraan yang lebih aman gitu loh bagi kedua budaya yang bentrok gitu. Sehingga ketika mulai pembicaraan, kita tuh melihatnya sebagai ya sudah teman bicara saja.
melihat sebagai individu yang tidak memiliki budaya pun gitu. Sehingga kita menghadapi perbedaan, betul, kita harus betul ngadep teman-teman saja. Kita nggak usah nganggap, oh dia tuh orang yang lain gitu loh daripada kita. Sehingga kita akan merasa, ya dia berbeda, ya udah saya tidak akan menganggap kamu gitu loh. Makanya perlu gitu adanya space yang aman bagi pembicaraan gitu loh antara kedua budaya yang bentrokan gitu loh. Mungkin itu sih ya dari aku. Setuju banget. Setuju banget. Dan ini ditambah juga yang dijelasin oleh Dr. Munsak yang dimana intercultural dialog tuh berdasarkan 3 pilar ya, yaitu dignity, reciprocal atau timpal balik, dan pemahaman bersama. Ya. Atau yang akhirnya menjadi titik temu lah antara keduanya. Itu sih paling. Oke. Nah, menurut kalian nih, mengapa sih intercultural dialog itu penting? Why is intercultural dialogue important? Yes. Nah, first of all, intercultural dialogue is important because it helps create peace between people in general, and it will help implement trust also. Living in a society where one choose to understand each other, learn each other's indifference, helps create respect and understanding. So intercultural dialogue is something that will help achieve that. Imagine in a society accepting each other's indifference, learning from one another, accepting one another will help create peaceful understanding. So peace is something that is very essential. So I would say intercultural dialogues will definitely lead to peaceful communication, peaceful interactions. Setuju apa yang dikatakan Fatu. Pada dasarnya ini intercultural dialog itu sebagai jembatan untuk terjadinya perdamaian di suatu konflik atau peaceful coexistence gitu kalau yang dikatakan Dr. Munshak gitu. Karena pada dasarnya lebih baik kita mempunyai intercultural dialog daripada enggak. Karena kalau enggak ada itu malah menciptakan lebih banyak konflik gitu. Oke teman-teman, kita udah ngobrol cukup panjang nih hari ini, dari definisi dialog yang ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita kira, sampai hambatan-hambatan strukturalnya, sampai implikasinya bagi praktik diplomasi itu sendiri. Nah, Dr. Musak juga menutup seminarnya dengan kalimat yang sederhana tapi berat. Social quotient grows through empathy, dignity, and communication. Empati, martabat, dan komunikasi. Dan itu yang menarik banget buat kita sebagai orang yang belajar diplomasi. Dan 3 kata itu seharusnya juga menjadi fondasi dari setiap praktik diplomatik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih sudah join kita di episode kali ini. Semoga diskusinya membawa perspektif baru, dan kalau ada yang mau kalian tanyakan lebih lanjut, mungkin di next episode. Sekian dari kita. Bye-bye.